Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan isu tentang kenapa sih Yesus mati. Kalau Yesus benar Tuhan, kok mati? Ya, tidak masuk logika. Kalau Yesus Tuhan, kok mati? Masalahnya sekarang harus kita tanyakan, apakah Yesus benar mati atau tidak mati? Ya, mari kita lihat kenapa Yesus mati. Yesus yang adalah Tuhan, tapi kok mati? Ya, jawabannya mudah. Nggak usah belibet-libet mikir, susah-susah, nggak usah. Yesus Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu ditulis bahwa roh Allah melayang-layang waktu proses penciptaan. Ya, roh Allah. Allah punya roh. Ya, roh Allah. Allah bersama-sama rohnya. Dan pada saat itu Allah mempunyai pengetahuan sebagai Allah yang Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Allah menciptakan alam semesta melalui firman-Nya. Firman-Nya, kalau ada makhluk punya roh, dia bisa berfirman. Manusia juga bisa bicara. Apa yang dia pikirkan, itu yang dikatakan. Diwujudkan. Dari perkataannya itu terwujudlah apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa manusia bisa demikian? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan penciptanya, yaitu Tuhan Allah. Ya. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa Tuhan Allah mau menderita? Kenapa Tuhan Allah mau mati untuk manusia yang berdosa? Kan nggak masuk akal. Kok Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kuasa mau mati dan berkorban untuk manusia yang berdosa? Ya, nggak masuk akal Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi karena itu Tuhan mau dicoba supaya masuk akal oleh manusia yang sudah berdosa. Waktu manusia berdosa, dia jadi terbatas ruang dan waktu. Sehingga apa yang dipikirkannya pada saat itu yang dianggap baik. Padahal mungkin di hari depannya tidak baik. Ya. Nah, tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sebagai pencipta, dia merasa kasihan. Bagaimana cara tolongin manusia yang sudah berdosa? Bagaimana caranya menebus dan menarik kembali manusia yang diciptakan sepetak dan segambar dengan Tuhan untuk kembali kepada penciptanya? Ya. Nah, ini ada dalam Yohanes 3 ayat 16.
Ya, saya bacakan ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 16 ini sudah terlihat alasan dan dasar kenapa Allah mau masuk ke dunia untuk mati menebus dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Nah, ini membuktikan Allah itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sehingga dia memberikan anak yang tunggal untuk masuk ke dunia. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi dari kitab Kejadian pasal 1 kita lihat roh Allah. Ada Allah dan rohnya berjalan melayang-layang. Pada waktu itu bumi masih gelap gulita katanya. Lantas roh Allah berpikir, alangkah indahnya kalau gelap dipisahkan dengan terang. Ada terang, ada gelap. Lantas dari pikiran dan pengetahuan Allah atau logos atau ilmu pengetahuan Allah yang begitu dalam, dia berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Nah ini ya. Ini yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu. Manusia juga terdiri dari 3 pemikiran. Ada rasa, manusia berasa kedinginan, ya. Terus dia punya kemampuan untuk bikin baju hangat. Dia bisa berpikir bagaimana caranya menghangatkan badan, misalnya dengan kulit binatang. Dia bikin kulit binatang buat bajunya. Jadilah baju hangat. Setelah jadi baju hangat, itulah ciptaan. Itulah ciptaan manusia berbentuk baju hangat. Jadi ada rasa, ada karya. Karyanya bikin baju. Cipta, terjadilah ciptaan, yaitu mantel atau baju hangat. Rasa, karya, cipta. Ini manusia. Tuhan. Ada Bapa, ada Roh, ada firman. Karena ada Roh, ada hikmat Allah, pengetahuan Allah, logos Allah. Dengan firman, maka terjadilah penciptaan di seluruh alam semesta ini. Ya, nah sekarang kita masuk. Yohanes 1 tadi ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi kita lihat ya. Di dalam Dia, ayat 4-nya, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu
adalah terang manusia. Nah, jadi dari sini kelihatan waktu manusia berdosa, manusia jatuh ke dalam kegelapan, Allah mengirimkan terang, yaitu firman, untuk menerangi hidup manusia yang ada dalam kegelapan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, ini pasal 1 ayat 5. Ya, Bapak Ibu kalau punya waktu baca. Nah, kemudian kita lihat siapa firman itu. Ya. Pada Yohanes pasal 1 ayat 14 kita lihat firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Dan diam di antara kita, di antara manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya karena dia adalah manusia super, manusia 100%, dan Tuhan 100% ada dalam diri Yesus Kristus. Ya. Kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan Bapak, Ibu sekalian. Firman telah menjadi manusia, berarti firman itu menjadi daging. Padahal firman itu adalah roh pencipta alam semesta ini. Tidak ada sesuatu yang jadi. Tidak ada sesuatu yang sudah jadi tanpa dijadikan oleh dia. Jadi berarti semua yang ada di dunia yang terjadi diciptakan oleh firman. Nah, firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus. Yesus Kristus 100% Tuhan, 100% manusia. Dia bukan manusia, tapi dia manusia. Makanya waktu dia mati, kenapa dia harus mati? Untuk menebus dosa manusia. Karena upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak mati, manusia tidak ada yang bisa ke surga. Karena itu Tuhan Yesus bilang, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa ke surga tanpa melalui aku. Itu yang dimaksud dalam Islam, agama saudara kita, jalan Sirotol Mustaqim. Satu-satunya jalan menuju ke surga. Ya, nah, jadi kita lihat ya, bahwa tidak mungkin manusia bisa ke surga tanpa firman Tuhan dan tanpa kehendak Tuhan. Saya bacakan lagi Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Nah, karena Yesus itu Tuhan dan dia itu manusia 100%, jadi kalau Yesus mati, dia sudah menebus dosa manusia. Karena upah dosa itu maut. Jadi mautnya sudah dibayar tunai oleh Tuhan Yesus melalui darahnya, dia mati. Nah, setelah dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Kenapa? Karena dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, dia adalah firman itu sendiri yang telah menciptakan manusia dan alam semesta ini. Ya. Jadi kalau kita, Tuhan kita yang kita percaya, Yesus mati tidak bangkit, ngapain kita percaya Yesus? Tapi karena dia bangkit, kepercayaan kita tidak sia-sia. Karena tidak ada jalan lain ke surga kalau tidak melalui
Yesus Kristus. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini, nanti kita ketemu di episode lain lagi dalam renungan sebutir debu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti kenapa Yesus harus mati untuk menebus dosa kita. Terus kalau dia bukan Tuhan, dia tidak mungkin bangkit. Dia udah mati, tapi dia bangkit di hari ketiga. Kemudian dia kembali ke surga. Nanti akan datang lagi ke dunia untuk menghakimi dunia ini. Ya. Jadi bertobatlah yang belum bertobat. Percayalah 100% kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain menuju ke surga kalau bukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe, share. Supaya makin hari makin banyak orang yang kenal Tuhan, yang cinta Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.